abang izin duduk karena kalau tegak tremor. Ya serius, tremor apalagi ngadepi seperti. Ya. Jadi for your information, pertama tadi jam 5 Hamzah naik ke atas titik. Assalamualaikum abang disuruh gantikan ke Sandra Kutum. Kaget dong. Gak ada materi apa-apa. Karena kalau ngisi-ngisi dua gak apa-apa, boleh lah. Bisa kita micu lah. Kalau sini apa Cak? Ada micu, ada seorang apa Cak kita micu. Nah langsung abang nelpon Abang Ladib yang suaranya Masya Allah kemarin ngisi imam kan. Masih ingat gak? Yang suaranya kayak siapa? Cak Jordi? Kayak Muzamil. Nah ini beliau bawa kawannya lagi, beda lagi nih. Yang tadi imam itu bukan Bang Ladib, namanya Bang Gotan. Bang Gotan, G-H-O-T-A-N. Bener ya? Gotan, bukan Golan. Ya? Oke, jadi abang izin duduk. Jadi emang serius apa kalau tegak depan orang banyak tremor ya? Karena pengalaman kalau sering khutbah di dusun memang tremor sampai tongkatnya kalau tremor sama gemetar tuh beda ya. Tremor tuh kita kayak kok gemeter dewe gitu, nggak bisa diberhentiin gitu. Tapi kalau gemetar ya kita merasa kalau ini perasaan grogi. Di ini aku juga masih belajar, jadi mohon koreksinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz-Wandi, Pengkotan, Bang Habib dan ustazah-ustazah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tak pernah henti-hentinya kita terus menikmati segala kenikmatan yang semuanya diberikan kepada kita setiap harinya ya. Pernah Abang katakan, jikalau diibaratkan semua pohon yang ada di dunia ini kita ambil ya, kita buat sebagai batang pena, kemudian semua ayat dalam samudra di dunia ini, di lautan ini, semua di bumi ini kita ambil, kita jadikan sebagai tintanya, lalu kita jadikan sebuah pena untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, maka tentu tidak akan pernah cukup, karena nikmat Allah tidak akan pernah terhingga atau terhitung. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kedua kalinya selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, sang proklamator, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita, menyelamatkan umat muslim, umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang disertai dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi abang kalau kayak gini malah kayak kiai-kiai kan, fight kiai kan. Ya, jadi mohon izin kepada ustazah kalau soal adab ya. Kalau depan mudir, abang nggak bakal berani kayak gini ya, depan Sarofi ya. Jadi tadi nanya dulu, ini ada mudir nggak? Nggak ada. Sarofi nggak ada. Aman, duduk kita. Oke. Nunggu judul ya.
Di sini abang akan disiplin, ya. Namanya kultum berarti kuliah 7 menit ya. Jadi abang nanti akan luangkan waktu seluang-luangnya untuk Bang Rotan atau Bang Labib ya, biar kalian puas dengerin suara-suara merdunya ya. Jadi abang minimalisir kultumnya aja gitu. Jadi kalian biar terbawa-bawa nanti terus berdesanya di suara ya, senyum. Jadi Bang Labib ini satu jurusan sama Bang ya, ilmu Quran tafsir, sedangkan Bang Rotan masih kelas 3 MA. Nah, terheran-heran ya. Kelas 3 MA beliau adalah ketua Rohis se-Bengkulu. Ardi mana Ardi? Ada. Jadi nanti abang minimalisir. Jadi silahkan kalian ambil baiknya dari apa yang abang sampaikan, walaupun sedikit, insya Allah ya manfaat lah ya, dikit lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abang akan sedikit menyinggung tentang pahlawan kita. Bukan Jokowi ya. Pahlawan Islam kita, pahlawan agama kita, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai figur terbaik. Itu judul tuh, tulis judul. Judul. Lupa kan? Nabi Muhammad SAW sebagai figur terbaik. Jadi santri itu harus peka, jangan cuma ngomong aja. Karena ilmu itu harus dicatat. Karena ilmu itu seperti binatang buruan, kalau nggak diikat, ya lepas gitu. Ya harus dicatat. Sekuat-kuat ingatan kita, sepintar-pintar IQ kita melebihi Einstein. Ya. Kalaupun ilmu sekecil apapun yang disampaikan nggak dicatat, ya akan hilang nantinya. Ya. Jadi yang sombong, wah aku IQ-nya itu melebihi Einstein. Jadi ya santai aja, tengok aja, nempel aja di otak gitu. Nggak bisa gitu. Ya harus bisa dicatat gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 ada yang apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya apa artinya? Lupa. Karena dadakan. Jadi kalau nyomot-nyomot dari aja tadi. Jadi intinya dalam diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang paling mulia. Di dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang paling mulia. Ya. Jadi kalau kita mau cari idola, kita mau cari panutan, gak usah bingung gitu. Siapa sih panutan yang kita bisa jadikan pembimbing kita bisa jadikan idola kita, yang bisa kita jadikan motivasi kita untuk lebih semangat ibadah? Nabi Muhammad gitu. Ya. Ada sebuah cerita tentang secuil akhlak Nabi Muhammad. Abang katakan secuil, ya, karena saking banyaknya, saking luasnya akhlak Nabi Muhammad. Ya, abang katakan secuil. Mungkin kalian sebagian ada yang pernah dengar dari Ustaz Jordi atau Ustaz Rafiq gitu ya, tentang kisah kebaikan Nabi Muhammad, rutinitas Nabi Muhammad yang membagikan makanan untuk kakek tua renta yang buta di pojokan pasar Madinah. Ya, mungkin redaksinya akan berbeda-beda. Ada yang ada yang ngomong di pasar Mekah, ada yang ngomong di pasar mana lah. Intinya ada kakek tua renta yang buta, yang Nabi Muhammad setiap pagi datang menemui kakek itu. Ya. Jadi nggak pernah telat, setiap pagi Nabi Muhammad nggak pernah lupa pergi jalan-jalan ke pasar mencari kakek tua yang renta dan sudah buta, nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngandelin kasih sayang, belas kasihan orang yang lewat gitu. Ya.
Jadi kalau nggak ada yang peka sama atau pengertian sama kakek itu, ya kakek itu nggak bakal makan, ya kakek itu nggak bakal makan rendang. Kakek itu nggak bakal dapat makanan pada hari itu kalau nggak ada yang pengertian sama dia, kasihan sama dia, kecuali Rasulullah SAW. Ya. Padahal kakek ini bukan orang Islam, bukan pengikut Nabi Muhammad, orang kafir, non Muslim, ya, orang yang bahkan musuh Rasulullah, nggak suka sama Rasulullah. Ya. Suatu hari Rasulullah datang mencari kakek tua ini, seperti biasa, datang menemui kakek ini, menyapa kakek itu. Kakeknya senang dan udah hafal, oh ini anak muda yang sering ngasih aku roti, gitu. Karena di Mekah nggak ada, di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada nasi, gitu kan? Jadi dibawalah roti, dan roti di Madinah juga nggak empuk, keras gitu, ya. Jadi Nabi Muhammad ini nggak serta merta ini kayak enggak, keras ini. Kakek tua entah yang belum tahu makan roti keras ya rontok gini, ya. Jadi apa yang dibuat Rasulullah mengunyahkan terlebih dahulu roti tersebut ke dalam mulutnya sebelum memberikan kepada kakek tua itu tadi, tuh ya. Setiap suapan kunyahkan dulu baru disuapi, kunyahkan dulu, suapi. Dengan sabar Rasulullah terus menyuapi. Makanya lambat, giginya tinggal beberapa gitu. Ya, kalau mau buru-buru rontok lagi giginya gitu. Ya. Sambil atau sembari Rasulullah memberikan makan kepada kakek tua ini dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, apa yang kakek tua ini katakan? Kakek tua ini bukannya, nak, makasih nak, nah kalau kau cak mano aku hidup. Bukan saya itu kakek tua ini ngomong. Ya, karena bukan orang Bengkulu. Ini kan tahu lah kita. Ya. Jadi kakek tua ini bukannya menyanjung, bukannya memuji, tapi menghina. Nabi bukan menghina. Maksud kakek tua ini bukan menghina yang menyuapi, tapi menghina Nabi Muhammad. Dia tidak tahu yang menyuapi dia adalah yang dia hina. Jadi sambil Nabi Muhammad menyuapi, anak muda yang baik, kamu jangan sekali-kali dekati Nabi Muhammad. Kamu jangan sekali-kali ikuti Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir. Muhammad itu akan buat kamu jadi ikut gila gitu. Muhammad itu akan menyihir kamu. Muhammad itu sesat. Jangan ikuti dia, wahai pemuda. Kau ini anak baik. Dia itu orang jahat. Tuh, ya. Jadi semua yang keluar dari perkataan kakek tua itu tadi, perkataan yang menghina Nabi Muhammad. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu orang yang sedang menyuapi dia. Jadi istilahnya kayak Adi nyuapi Mail ya, kayak lagi sakit kan. Setengah bangun kan, nggak tahu menyuapi Adi kan. Dia kiranya Fahri, kalau jangan dekat Adi, Adi ini suka maling gitu. Ya kan itu Adi, aku ditahunya Adi itu cak mana gitu. Pas mulai Adi gitu. Adi gitu. Ya. Jadi kakek tua ini nggak tahu terima kasih. Ya. Jadi kakek tua ini karena kan buta gitu ya. Buta, jadi Nabi Muhammad lahir, dia udah nggak suka dengan Nabi Muhammad, ya. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Kemudian selang waktu kemudian terdengarlah kabar wafat Nabi Muhammad. Hari demi hari kakek tua ini menunggu pemuda itu, Nabi Muhammad, menunggu pemuda yang membawa roti itu. Kok nggak ada lagi pemuda ini, gimana? Laparan kakek tua ini berhari-hari. Dia tidak tahu yang memberi makan itu udah wafat. Tuh, nunggu yang lewat, nggak ada yang berhenti gitu. Sampai suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, sekaligus mertua Rasulullah. Siapa yang anaknya menikah dengan Rasulullah? Sayyidatina Aisyah.
Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Assalamualaikum ya Aisyah. Ngobrol. Bertanyalah Abu Bakar, ya Aisyah, aku ini sudah mengamalkan seluruh sunnah-sunnah suamimu, sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Nabi, semua sunnah mau dari yang kecil maupun yang besar udah aku lakukan. Adakah sunnah-sunnah yang aku lupa aku lakukan ya Aisyah? Aisyah menjawab dengan bahasa Bengkulu. Oh ya Abi, iya emang Abi itu hebat lah, pro player lah gitu. Abi udah melakukan semua amalan-amalan sunnah wajib Rasulullah, baik yang kecil maupun yang besar gitu. Aku salut sama Abi. Tapi Abi lupa dengan satu amalan rutin yang Rasulullah, yang suamiku nggak pernah tinggal melakukannya Abi gitu. Amalan apa itu ya Aisyah? Nanya orang. Masa dibalas kamu nanya gitu. Mungkin tahu ya. Ijabul Aisyah, wahai abiku, ya abati, suamiku atau Rasulullah punya amalan khusus. Setiap pagi beliau membawa roti, beberapa keping roti, untuk dibawa ke pasar Madinah, untuk diberikan kepada satu orang kakek tua renta yang buta matanya, yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar ambil roti di rumah Aisyah, selain pergi ke pasar Madinah, betul. Pergi membawa roti, beberapa keping roti, mencarilah kakek tua yang diomongkan oleh Aisyah itu tadi. Di manalah kakek tua itu? Keliling-keliling pasar Madinah. Sampailah di pojok pasar Madinah, nyentil satu kakek tua yang lagi udah mau mati gitu, nggak ada yang beri makan lagi karena memang sudah nggak ada, udah nggak tahan lagi, udah nggak kuat lagi karena nggak ada yang beri makan. Dan Abu Bakar udah yakin, oh ini kakek tua yang kata Aisyah Rasulullah sering ngasih roti itu. Nah, udah pasti yakin karena udah mau sekarang gitu. Mendekatilah. Tanpa basa-basi, kakek tua ini senang, oh ini pemuda itu gitu, senang kan, karena nggak tahu siapa yang datang, ya, dia yakin pasti itu pemuda yang selama ini memberikan dia roti gitu. Ya. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar pun mencuri roti itu dan langsung menyuapi si kakek itu gitu, tanpa pakai rumusnya Nabi Muhammad mengunyahkan dulu gitu. Ya, dia nggak tahu kalau kakek ini giginya udah mau rontok. Dia nggak mungkin nanya giginya masih ada kayak. Langsung disuapi karena kan udah nggak kuat lagi, nggak makan lagi gitu. Disuapi, kakeknya kaget tuh, kok pernah sih? Kaget, siapa kamu? Wahai pemuda, ditanya. Pemuda yang selama ini memberikanku roti, belum. Gini, Abu Bakar pas nyuapi roti, kakek tua ini tetap menghina Nabi Muhammad. Ya. Tetap dengan ocehan dia selama disuapi. Ya wahai pemuda, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir. Kamu kalau dekat sama dia ikut-ikut gila, kamu disihir sama dia. Geram dong Abu Bakar gitu ya. Sahabat dia, Nabi, Rasul yang selama ini memberikan orang tua ini makan, kok malah dihina-hina gitu, yang memberikan makan. Kok malah menghina Nabi Muhammad yang selama ini kasihan sama dia, mengurus dia sampai dia masih hidup sampai detik itu gitu. Kok malah dihina gitu. Abu Bakar geram, pengen inju. Kami kan nengok orang tua, nggak tega gitu. Sampailah beberapa waktu geramnya Abu Bakar ini nggak tahan lagi, nyuapinya sambil cepet-cepet. Sambil pakai itu pola oh ini nyuapinya gitu. Selama makan kakek itu udah curiga, ini keras pertamanya kan. Pas kakek tua itu ngoceh terus, Abu Bakar ini nggak tahan, udah geram sambil nyuapinya gitu. Kakek tua ini makin heran, wahai pemuda, kamu ini siapa? Pemuda yang selama ini nggak pernah kayak gini sama aku. Pemuda yang selama ini nyuapin aku itu
dia tuh ramah sama aku, dia tuh kalau mau nyopin aku ngunyah dulu rotinya gitu. Kamu enggak, rotinya kamu suapin ke mulutku dengan utuh gitu, tanpa kau kunyah terlebih dahulu. Kau siapa wahai pemuda? Di mana pemuda yang selama ini memberikan roti? Abu Bakar dengan geram jawab. Wah, ini akhirnya bisa jawab. Wahai kakek tua, rentang dan buta. Nah, itu rahasia banget. Kamu kira Abu Bakar kayak gitu? Sebenarnya pemuda yang selama ini mengurusimu, pemuda yang selama ini perhatian kepada kamu, itu adalah orang yang selama ini kau hina, kau caci maki, dan kau musuhi. Tanpa, kalau bahasa Inggris itu speechless. Kakek tua itu speechless, berkaca-kaca matanya, nangis. Dia mikir, ya Allah. Ya Allah. Ya pokoknya dia nangis di hadapan Abu Bakar dan dia menyatakan Islam di depan mata Abu Bakar. Jadi itu kisah dari secuil akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya sedih, cuma karena bawanya banyak ketawa ya ketawa ya. Sebenarnya kisahnya sedih gitu ya, sedih. Kisah seorang kakek tua yang tak tahu diri, yang udah diurus, sudah dikasih belas kasihan kepada Nabi, tapi nggak pernah memberikan effort atau timbal balik kepada Nabi. Bukannya memuji, bukannya memberikan sanjungan, malah menghina, malah mencaci maki. Ya. Tapi apa respon Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad menyimpan dendam? Kalau Nabi Muhammad dendam, esoknya Nabi gak akan balik lagi. Tapi kenapa Nabi rutin datang tiap pagi, walaupun dia menyuapi, masih dicaci maki, masih dihina. Kalau kita gak akan kuat, coba nanti ya, gak akan kuat gitu ya. Misalnya nanti ngantri Raffi makanan, bukannya terima kasih, alah nanti ini sok baik, alah nanti cari mukul. Bukannya terima kasih, bukannya disanjung, dibaik-baiki, malah dihina, malah dicaci maki. Ya. Jadi perbuatan baik kita nggak dihargai. Nah, ya itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kesempurnaan akhlak beliau nggak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Itulah mengapa diciptakan Nabi Muhammad sebagai ikon akhlakul karimah. Ya, jadi kalau mau nengok siapa yang bisa jadi panutan, nggak usah jauh-jauh. Nabi kita Nabi Muhammad udah banyak mencontohkan berbagai macam akhlak yang baik untuk kita. Ya, jadi kita nggak usah bingung-bingung gitu. Ya. Dan bagaimana cara kita untuk meluapkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Sholawat, banyak-banyak bersolawat. Ya. Itulah salah satu cara kita untuk terus menyampaikan rindu kita, meluapkan rasa cinta kita kepada Sang Baginda gitu. Ya. Dengan sholawat. Sholawat itu juga bukan untuk Nabi, bukan untuk Nabi Muhammad sholawat yang kita berikan. Ya. Hakikatnya sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi, baliknya kepada kita sendiri. Gitu. Jadi diibaratkan Nabi itu gelas kosong. Syafaat itu air. Jadi gelas itu udah penuh sebenarnya, tanpa kita sholawat. Tapi karena kita sholawat, kita di bawah nih, kita dibuat gelas kecil segini, gelasnya segini, kita kecil gini, sholawat, airnya tumpahnya kemana? Ke bawah ke kita. Jadi hakikatnya sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi bukan Nabi apa? Butuh sholawat itu. Yang nyuruh kan bukan Nabi. Siapa yang nyuruh? Allah. Ya. Amalan yang
Allah lakukan. Kalau amalan lain atau ibadah lain Allah nggak lakukan. Ya. Kalau kita jadi kan Allah nyuruh sholat, tapi Tapi Allah nggak sholat. Allah nyuruh puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh zakat, Allah nggak zakat gitu. Tapi ketika sholawat, Allah terlebih dahulu bersolawat. Diciptakannya bumi itu juga karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah itu udah lewat kultum. Kalau kata Sandi berapa? Kul sejam gitu, atau setengah jam gitu ya. Kul 30 menit. Ya, jadi sekian mungkin sekilas tentang akhlak secuil, akhlak mulia dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mungkin ini yang abang dapat sampaikan. Nanti abang beri waktu seluas-luasnya, sampai jam berapa untuk imam, mimpin, bang Labib atau bang Botan, karena jarang ada suara-suara merdu di masjid ini gitu. Ya, jadi sekian dari abang. Jika ada salah kata, abang mohon maaf, dan kepada Allah abang mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.